Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gizarur Rohma dari Manajemen PGF. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis leverage operasi dan analisis leverage keuangan. Langsung saja kita bahas di slide berikutnya. Pengertian leverage. Leverage operasi. Leverage operasi adalah tingkat kepekaan perubahan EBIT terhadap perubahan penjualan. Leverage operasi timbul akibat perusahaan yang dalam operasinya menggunakan biaya tetap. Multiplier effect dari penggunaan biaya tetap terhadap EBIT disebut degree of operation leverage. Leverage keuangan. Leverage keuangan yaitu perusahaan yang dalam operasinya menggunakan sumber dana yang ada biaya modal tetap atau bunga hutang. Penggunaan financial leverage diharapkan akan meningkatkan laba per lembar saham. Multiplier effect yang dihasilkan dari penggunaan modal dengan beban biaya tetap disebut dengan degree of financial leverage. Selanjutnya, mengenai analisis BEP. Konsep analisis BEP atau break-even point, yaitu jumlah produk atau penjualan yang dapat menghasilkan laba operasi atau EBIT sama dengan 0, atau jumlah produksi atau penjualan yang menghasilkan jumlah total pendapatan sama dengan jumlah total biaya. Analisis BEP bermanfaat untuk, yaitu menentukan jumlah produksi atau penjualan yang dapat menutupi seluruh biaya. Yang kedua, menghitung target penjualan yang dapat mencapai tingkat EBIT tertentu. Konsep analisis BEP dapat diterapkan apabila biaya produksi dapat dibedakan menurut perilakunya menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap merupakan biaya yang secara total tidak berubah walaupun volume produksi mengalami perubahan. Contohnya seperti gaji, biaya administrasi, penyusutan aktiva tetap seperti bangunan dan mesin, biaya sewa, dan lain sebagainya. Yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel yaitu biaya yang secara total akan berubah-ubah secara proporsional dengan perubahan volume produksi. Contohnya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya kemasan. Selanjutnya, berikut merupakan cara untuk menghitung break-even point atau BEP, yang terdiri dari BEP dalam unit dan BEP dalam rupiah. Analisis BEP juga dapat digunakan untuk menentukan target penjualan yang dapat mencapai laba tertentu. Target penjualan dapat dirumuskan dengan biaya tetap ditambah dengan laba dibagi harga ditambah biaya variabel. Degree Operation Leverage atau disebut dengan DOL adalah rasio untuk mengukur tingkat kepekaan perubahan EBIT terhadap perubahan penjualan. DOL dapat dirumuskan sebagai berikut. DOL sama dengan presentasi perubahan EBIT dibagi dengan presentasi perubahan penjualan, atau bisa juga dengan DOL sama dengan volume penjualan dikali dengan hasil pengurangan harga per unit dan variabel cost per unit dibagi dengan volume penjualan dikali dengan hasil pengurangan dari harga per unit dan variabel cost per unit lalu dikurangi dengan fixed cost per unit. Selanjutnya ada degree financial leverage atau DFL. Analisis keuangan akan memperoleh gambaran tentang sensitivitas perubahan earning per share atau EPS terhadap perubahan earning before interest and tax atau EBIT. DFL dapat dirumuskan dengan DFL sama dengan presentasi perubahan EPS dibagi dengan presentasi perubahan EBIT, atau bisa juga dengan DFL sama dengan EBIT dibagi dengan EBIT dikurangi interest. Yang terakhir ada degree combined leverage atau DCL, tingkat pengaruh gabungan antara leverage operasi
dan leverage finansial diukur dengan degree combined leverage. DCL dapat dirumuskan dengan DCL sama dengan DOL atau degree operation leverage dikali dengan DFL atau degree financial leverage, atau bisa juga menggunakan rumus DCL sama dengan volume penjualan dikali dengan hasil pengurangan harga penjualan dan variable cost per unit dibagi dengan volume penjualan dikali dengan hasil pengurangan harga per unit dan variable cost per unit, lalu dikurangi fixed cost per unit dikurangi interest. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai analisis financial leverage. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.